Di setiap zaman, selalu ada suara yang mengingatkan kita kembali pada Allah. Suara yang tidak hanya berbicara, tapi menuntun hati untuk berpikir jernih. Sinyo Hendrik, dengan ilmu, ia menyalakan cahaya. Dengan kata sederhana, dia membukakan jalan bagi kita untuk memahami Islam lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hadirin adik-adik sekalian? Yang terhormat Bapak Ketua DKM, semoga Allah muliakan dunia wal akhirah, beserta para pengurus Masjid Al-Ikhlas. Semoga semuanya dianugerahkan Allah derajat yang tinggi. Yang terhormat dan semoga Allah muliakan pengurus daerah Bapak Ketua RW hadir, beserta staf RT dan pengurus warga RW 01. Semoga semua masyarakatnya dianugerahkan rezeki yang berlimpah. Begitupun yang terhormat Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang hadir pada kesempatan ini, anak cucu keturunannya sampai hari akhir disoleh dan disolihahkan. Yang masih sekolah, semoga dicerdaskan oleh Allah. Dan semua kita kelak semoga dikumpulkan di dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau boleh saya bertanya, saya diizinkan ini berapa menit bicara? Pak RW, Pak DKM, sahabat tamu 10. Jam 1, siap ibu-ibu? Nah. Oke, kita ngalir sajalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tema malam ini meneladani Rasulullah di tengah krisis moral zaman now. Pertanyaannya, emang saat ini moral sedang kritis tidak? Sedang krisis ya? Kalau mungkin secara luas ya, tapi luas itu pun berangkat dari sempit. Tidak akan ada sebuah negara kalau tidak ada partikel terkecil, yakni keluarga. Betul? Maka mari malam ini kita masing-masing siapkan niat kita belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, Muhammad itu seorang nabi atau seorang rasul? Dua-duanya ya. Jadi kalau nabi
belum tentu rasul. Kalau rasul sudah pasti nabi. Adam alaihissalam nabi itu rasul, nabi, tapi dia tidak termasuk rasul. Seperti kalau haji pasti umroh, tapi kalau umroh tidak pasti haji, betul? Kalau mau sholat pasti wudhu, karena sholat tidak sah tanpa wudhu. Tapi kalau ada orang wudhu belum tentu dia mau sholat. Terus apa lagi tuh? Kalau sholat pasti baca surah Al-Fatihah. Tapi kalau orang baca Fatihah belum tentu berarti sholat. Cengek telada, tapi nulada belum tentu cengek. Da sileum hideung oge lada, tapi sileum hideung lain cengek. Gula manis, apa setiap manis itu gula? Tidak, karena Sinyo Henry pun lain gula tapi manis. Keberatannya. Walhasil nabi itu orang yang membawa naba. Kalau rasul orang yang membawa risalah. Risalah itu dimaknai surat. Maka Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu berapa surat, Bu? 114 surat. Nah, tapi risalah dan surat itu tidak sama. Kalau risalah itu pesan, maka rasul kalau ditranslate ke bahasa Inggris itu messenger, orang yang membawa pesan. Tapi kalau surat yang dimaksud Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am sampai An-Nas itu bermakna benteng. Nah, bertepatan, Bu, benteng. Maka orang tua kita lamun kersieun ku jurig baca surat Al-Ikhlas, maksudnya bentengan ku Al-Ikhlas. Baca ayat Al-Kursi, bentengan. Nah, ya. Memberi kesan bahwa jiwa kita manusia itu ada yang ingin menguasai. Ada yang ingin menguasai, dan jika terkuasai, orang itu akan hilang kendali, yang mengakibatkan moralnya, akhlaknya rendah. Siapa yang ingin menguasai jiwa manusia? Dia adalah setan. Alam a'ad ilaikum ya bani adama an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum. Surat apa Bapak Ibu ya kan? Surat Yasin. Nah, sudah diperingatkan kepada anak cucu Adam jangan menyembah setan, karena dia musuh yang nyata. Kenapa jiwa harus dibentengi? Karena jiwa ini inti dari hidup kita, yang di dalamnya ada sumber hidup yang membuat mata kita melihat, telinga kita mendengar, mulut bisa berbicara, tangan dan kaki bisa bergerak. Itu sumbernya dinamai ruh. Yang saat ruh itu masuk ke dalam tubuh kita dinamai nafas. Maka disebut illu nafsin zaikatul maut. Tanda hidup itu tandanya, isyaratnya nafas. Bapak Ibu, kalau tidur mata melihat tidak? Mata berhenti melihat, telinga berhenti mendengar, otak berhenti berpikir, kaki berhenti melangkah, tangan pun eureun nyo HP. Tapi nafas mah terus berjalan. Betul? Saya yakin Bapak Ibu kalau tidak makan dari subuh sampai maghrib masih hidup walau sebulan. Ramadan nya tetuang tebarang leueut di subuh ka maghrib hirup leres. Tapi lamun teu nafas 5 menit insya Allah manfus.
alias maut gitu kan. Maka alhamdulillah kita masih dianugerahkan nafas. Nafas itu anugerah terbesar yang tanpa disadari oleh manusia. Karena hari ini bahkan kemarin dikejutkan salah satu moral yang membuat merinding. Sikap keputusan seorang ibu gantung diri di rumahnya sambil mengikat leher kedua anaknya. Yang satu usia 8 tahun, yang kedua anaknya baru 11 bulan. Di mana itu teh? Di Banjaran tuh. Akibat krisis iman. Bersamaan di Trium Bandung ada seorang ibu pula gantung diri hari yang sama. Kira-kira tanda gantung diri teh orang yang bahagia atau menderita? Kira-kira anu sangsara anu beunghar. Maka Bapak Ibu saya doakan semua, semoga semua yang hadir jadi orang-orang yang sugih. Isuk-isuk loba nu nagih. Anas diaminkeun. Walhasil, jadi saya ulangi, kalau Rasul dia yang membawa risalah, pesan dari Allah Sang Pencipta. Kalau Nabi dia yang membawa naba. Naon cenah Bu? Naon naba teh? Berita besar. Berita besar dan berita penting. Hikmah terjawab ternyata hari ini. Kita hidup di akhir zaman, sering berganti datang dan pergi, kadang bertubi-tubi kabar-kabar yang membuat hati kita gelisah. Banyak orang yang telepon, WA, bahkan share di grup bahwa kota Bandung sedang ditimpa kabar menggelisahkan tentang sesar Lembang. Sampai masyarakat mendapat sosialisasi. Ayah kali ayah? Ayah, alhamdulillah. Jadi bakal aya gempa besar sesar Lembang teh. Ditelepon pastinya ngadangu sesar Lembang. Nya nguping emang kumaha gitu. Nya eta tos persiapan naon? Dinanya nage gempa aya bumi abi mah moal kengeng. Jangan pernah menyangka akan datang. Siapa yang menyangka dia punya potensi akan datang. Kenapa? Allah itu tergantung prasangka kita. Anna inazoni abdibi. Karena prasangka sendiri manusia akhirnya jatuh kepada kebinasaan. Zalikum zanukumul ladzina zanantum birabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Yang demikian itu akibat sangka burukmu terhadap Tuhanmu. Akhirnya apa yang kamu sangka tiba saatnya dan kamu rugi akibat sangka burukmu sendiri. Dan itu kabar. Kabar besar, kabar kecil. Kabar kecil, kabar besar itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang berpegang teguh dan sepakat dengan kabar besar itu, jiwanya di akhir zaman pun tidak akan terguncang dengan kabar-kabar yang datang lewat media sosial dan media televisi mainstream. Semua kabar itu kecil sebetulnya, cuma dibesar-besarkan. Kusaha kok jalmi mah ya bisnis, Bu. TV bisnis, media bisnis, ujung-ujung nama nguntungkeun segelintir orang naon duit ujung-ujung nama teh. Laras. Bapak Ibu, kabar besar yang dibawa Muhammad itu apa sih? Naon eta kabar besar teh? Perjumpaan dengan Allah. Bapak Ibu hadirin adik-adik, saya mau tanya. Bapak Ibu ciptaan siapa? Pendengaran, penglihatan, pemberian siapa? Hati nurani, akal pikiran dikasih siapa? Suami ibu punya siapa? Anak-anak itu punya siapa? Mau ketemu sama Allah? Harus mau. Tapi diurang lamun bicara penak jeung Gusti Allah sok patuding-tuding didinya heula we.
Leres? Mangga we ti payun. Ternyata di alam dunia betah walaupun ripuh. Leres? Komo lamun berlimpah sugih tadi. Tetapi inti hidup ternyata bukan harta kekayaan. Sekian banyak orang yang kaya pun hidupnya tidak bahagia. Nah, walhasil meneladani Rasulullah itu bagaimana? Apanya yang diteladani? Yang diteladani itu jiwanya atau raganya? Jiwanya. Karena raga mah gumantung karena jiwa. Maka diemutkeun dina lagu Indonesia Raya oke, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Saraya stop terus arapal. Bangunlah jiwanya. Karena raga ini awal akhir akan hancur. Ibu-ibu yang punya suami nyaah teu karaoke. Cinta teu. Apa bakal maut? Wios. Lamun geus maut ditangkep keneh moal. Lamun salaki maut cung saanu bade ngiru dikubur. Baturan karunya. Manusia itu walaupun kita sangat mencintai, ketika jiwanya diambil oleh Allah, maka dia bukan orang lagi, disebut mayit. Leres? Dia yang tadinya sebelum mati kita cintai, setelah mati menjadi sosok yang menakutkan dan menjijikan. Ibu kunaon cara teh ngantunkeun? Kuburkeun tong, kuburkeun di kamar ibunya. Ulah. Bae atuh. Da salaki sorangan sieun. Saha nu wantun mun salakina maot? Yasinan sorangan di luar kuburan, sapenting we. Keueul. Cacak-cacak salaki sorangan. Gitu kayak bapak-bapak sami. Itu artinya yang kita sayangi ternyata bukan raganya tapi jiwanya. Patak cek guru abdi mah ieu awak mah ukur kurung. Kuring nama di jero disebutkeun jiwa teh. Ruh. Eta inti sari nama. Dan jika itu terhubung dengan Allah dan Rasulnya, mustahil akan muncul moral yang buruk. Karena munculnya akhlak yang buruk, munculnya moral yang tidak baik, itu akibat jiwanya tidak terhubung dengan Allah dan Rasulnya. Akibat itu mah. Akhlak buruk akibat, akhlak baik akibat. Tah, naon sebabna? Sebabna teh terhubung tidak jiwa seseorang dengan Allah dan Rasulnya. Terhubung dengan seseorang, terhubung dengan Allah dan Rasulnya, keterhubungan itu disebutlah cinta. Maka Bapak Ibu cinta dengan Rasul, cinta dengan Allah. Kalau cinta kepada Nabi, tidak akan sulit meneladani. Karena yang tidak bisa meneladani itu, kenapa tidak mencinta? Dan mencinta mah peneladanan itu sangat mudah. Ada orang yang mencintai pesepak bola, ada tidak? Dak nurutan. Bajuna hayang siga pemain bola. Buukna dimirip-miripkeun. Bahkan tidak sedikit jeung tato-tato na disaruakeun. Saking mengidolakan seseorang pesepak bola anu bertato. Seseorang ada tidak manusia yang mengidolakan pemain musik? Banyak, buukna disaruakeun. Itu bajuna dimirip-miripkeun, bahkan kalakuan lempang nage dikitu-kitu dah hayang siga nu diidolakeun anak gitu. Sayang kemarin generasi muda banyak termakan mengidolakan artis Korea, drakor,
Bahkan anak-anak muda banyak yang mengidolakan sosok-sosok yang sebetulnya tidak patut dijadikan teladan. Anak-anak kecil mengidolakan karton, film kartun. Mana kartun teh? Hah? Tom and Jerry namanya. Sepuh teman-teman. Nu behdi mana teh? Hah? Tuh, habis kita hafal ya. Ipin. Walhasil Bapak Ibu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri laqad kana lakum, sungguh terbukti lakum untuk kalian semua fi Rasulillah, garis bawah kita fi Rasulillah, bukan an Rasulillah, di dalam diri Rasulullah ada sesuatu nilai yang jika berhasil kita transfer, kita download, kita pindahkan, kita adopsi, maka diri kita akan menjadi uswatun hasanah. Siapa yang berhasil memindahkan dina diri Rasul ke diri urang, saha anu bisa mindahkeun sifat anu aya dina diri Rasul pindah kepada diri kita. Kita download, lamun data di download, kita ambil, kita makan, kita masukin ke dalam jiwa, maka orang itu akan menjadi uswatun hasanah. Naon uswatun hasanah teh Bapak Ibu? Uswatun teh teladan. Hasanah ragam banyak kebaikan. Artinya yang luar biasa kata uswatun itu, dia Nabi Muhammad SAW teladan, dan siapa yang berhasil mentransfer, yang berhasil apa tuh? Mendownload, yang berhasil meniru, yang berhasil memasukkan ke dalam jiwanya, maka orang itu siapapun dia, di masa manapun dia hidup, akan menjadi teladan. Jadi uswatun itu keteladanan, dan siapa yang berhasil mengadopsi, mendownload, memindahkan, mengambil, dia akan menjadi teladan. Sehingga pertanyaannya, tanya dari diri kita masing-masing, benarkah kita sudah bisa menjadi teladan? Paling tidak di rumah kita sendiri, di depan anak istri kita sendiri, di depan mantu dan cucu kita sendiri. Kalau belum, berarti kita belum terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Liman kana yarjullaha, teladan itu disimpan dalam diri Nabi yang dapat kita ambil sebagai cara untuk kembali kepada Allah. Urang asal di mana Bapak Ibu? Kawi tadi Gusti Allah. Wina ka mana? Gusti Allah. Tah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai guide, penunjuk jalan arah kita pulang. Liman kana yarjullaha. Maka kita sering mendengar kalimat kalau ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Walhasil, keteladanan yang pertama, saya mau tanya, Nabi Muhammad itu iman tidak kepada Allah? Nah, saran pertama, siapa yang ingin meneladani akhlak Nabi Muhammad, itu kunci pertamanya harus beriman kepada Allah. Bahkan rukun imannya sebenarnya Ibu, genap hiji, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat Allah. Tiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Empat, iman kepada rasul-rasul Allah. Lima, iman kepada
hari akhir. 6, iman kepada orang yang beriman itu tidak akan sulit mengikuti perintah Allah. Kenapa? Karena orang beriman kalau diperintah oleh Allah, sami'na wa ata'na. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siapa yang mencintai Allah, buktikan cinta itu dengan mengikuti, meneladani Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beriman kepada Allah kalau tidak terbukti meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu cintanya, imannya dipertanyakan. Surat tahun Bapak Ibu kebari ya Maya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada sebagian orang berkata, aku beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi sebenarnya mereka tidak termasuk orang yang beriman. Kenapa? Salah satunya tidak meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yang pertama, cara untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus mengambil sifat Nabi yang pertama. Naon sifat Nabi teh? Sidik, tabligh, amanah, fatonah. Tah dina opat ieu coba. Kanggo urang nu mana heula ieu? Sidik, tabligh, amanah, fatonah. Nu mana heula cik kira-kira? Hah? Sidik, amanah, mana heula ka hiji? Amanah, mana heula nu kali? Bapak-bapak nu mana? Hah? Tah ieu bener si Akang ieu. Fatonah heula, kudu pintar heula. Tidak mungkin kita bisa meneladani lamun urang teu ngarti. Fatonah itu paham. Harus terjawab dulu kenapa harus meneladani Nabi. Siapa yang nyuruh? Supaya apa? Harus jelas dulu. Karena manusia tidak akan mau bergerak lamun can jelas. Leres? Tiba-tiba tuangan, mangga tuang, keheula ieu nu saada hareun teh. Abdi ieu mawa ka nginum ieu cai, lamun can dipersilahkeun. Kengeng teh ieu. Oh tah. Lamun jual inum teh sopan. Jual nginum wae. Can na meja buat yang lenjang abdi, sok. Soal disegel kene. Kengeng Pak Haji? Niki hiji ewak. Bismillahirrahmanirrahim. Tampil Bapak Ibu. Tuh gitu. Kunaon? Karena abdi mengerti makanan walaupun di depan kita kalau belum diizinkan itu sama dengan mencuri, mengambil hak tanpa izin. Betapa Islam lewat Nabi Muhammad SAW hal yang sederhana pun diatur untuk membedakan kita manusia tidak sama dengan binatang. Binatang mah langsungnya bongoh teras teh tinggal ucing ada doho wae bongoh canak kabur. Kita ini manusia. Walhasil, jadi yang pertama apa dulu? Fatonah. Namun fatonah itu sudah paham, pinter. Itu sebab kenapa Nabi Muhammad SAW memfardukan tolabul ilmi. Tolabul ilmi faridatun ala kulli minal muslim. Kenapa yang pertama harus fatonah? Karena kita manusia saat terlahir ke dunia ini teu apal nanaon. Laras? Teu bisa nanaon. Itu
geus mah teu apal naon, teu bisa naon deui. Terus bicara tidak bayi yang baru lahir? Belum bisa bicara. Bahkan tangannya pun belum bisa meraih, kakinya pun belum bisa melangkah. Beda jeung hayam. Begitu megar lempang sorangan hayam mah. Laras. Langsung jami mah 2 tahun ya air tiasa apa-apa. 1 tahun rata-rata nembe jalan kaki. Eta ge lalaunan. Karena fungsinya tidak seperti binatang hanya makan minum, kawin, selesai. Manusia itu khalifatun fil ardi. Khalifatun fil ardi. Hadirin Bapak Ibu sekalian, maka Nabi Muhammad SAW mempadukan tolabul ilmi. Tolabul ilmi dimaknai ku orang wareng naon ngaji to ngaos. Naon ngaos Bapak Ibu? Ngaos teh supaya urang teh gaduh pangaos. Naon pangaos teh? Harga diri. Naon maksudnya? Martabat. Ngaji itu targetnya supaya kita menjadi orang yang bermartabat, supaya luput tidak termasuk orang yang moralnya rendah. Jadi kalau aya nu ngaji tapi angger moralnya rendah, berarti ilmunya tidak berguna atau belum bermanfaat. Sehingga Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak berguna. Tatolabul ilmi, lamun ditranslate ku bahasa Jawa mah ngaji. Tah ngaji bahasa Jawa Bapak Ibu. Ngaji teh dina kata aji. Naon aji teh? Aji teh kuat dan bermakna. Kita belajar agama, kita belajar ilmu pengetahuan supaya kita punya jiwa yang kuat dan bermakna agar dalam hidup mendapatkan derajat dan martabat. Diterjemahkan ke orang Jakarta Betawi, ngaji itu belajar. Kalau orang yang ngaji tolabul ini berhasil, dia akan menjadi sosok yang terpelajar alias terdidik. Jadi terdidik, terpelajar, kuat dan bermakna, pasti punya martabat dan derajat. Tapi lamun dimaknai tolabul ilmi bahasa Kanjeng Rasul mah lain eta Bapak Ibu. Tolabul ilmi itu tolab teh mencari, ilmu teh dualna alam alamat, neangan alamat balik. Tolabul ilmu teh mencari alamat pulang. Karena orang teh asalna ti Gusti Allah akan kembali kepada Allah. Dunia ini hanya tempat singgah kita. Maka tempat ini dinamai dunia. Arti dunia teh sementara, sesaat, sekejap mata. Wios naot wios? Wios? Alhamdulillah. Semoga saat itu tiba, semua kita diwafatkan dengan husnul khotimah. Cung sanu apa naon ai maut? Ibu-ibu bakal maut naon maut teh? Maut teh pindah alam. Ti alam dunia ke alam barzah. Pami lahir pindah alam, ti alam perut ke alam dunia. Pami lahiran mah biasana dibantu ku suster, ku bidan, ku paraji. Pami maot mah dijemput ku malaikat Israil. Karunyaun ka urang. Cung nu hayang uih nyalira. Emang apal gitu di mana alam barzah? Boro nepi kana cicing tanggal kersen gitu deui. Nyangkeun tanggal caringin. Da tapal jalan balik. Makanya diutus malaikat Israil supaya dijajabkeun urang ka alam barzah. Maka engke lamun bade maot pernah eta malaikat Israil teu kudu sieun.
Assalamualaikum gitu Idroilnya gitu. Nya, hayu kui gitu gas gitu we. Naon sababna? Tos sono hoyong penak jeung Gusti Allah. Nah, hadirin sekalian, maka yang pertama itu harus fatonah. Simbol pelajaran banyak dalam kehidupan yang ditinggalkan oleh para nabi, bahkan yang ditinggalkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Kita punya nilai-nilai lokal, tetapi itu bersifat universal. Isyarat orang tua kita, nenek moyang kita, para pendahulu kita di tanah air ini orang-orang yang pintar. Contoh, Bapak Ibu terang Ka'bah terang. Ari Ka'bah naon gambar warnana naon? Ide. Aya tulisan dirinya tulisan naon? Kaligrafi. Warnana naon? Tuh koneng mas. Ari sila pertama dina Pancasila naon? Ketuhanan yang Maha Esa. Naon gambarna? Bintangna warna naon? Tuh warna koneng saruanya. Backgroundna naon? Tuh pintar geuningan tuh saruanya. Ka'bah gambar hideung tulisan emas. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Background hitam. Simbolnya bintang berwarna emas. Ada kesamaan tidak? Iya. Buah-buah nyambungnya. Mengajari kepada kita tidak akan pernah muncul akhlak yang terpuji dalam diri manusia sebelum dirinya betul-betul berketuhanan yang Maha Esa. Bukan bertuhan, tapi ketuhanan yang Maha Esa, bukan bertuhan kepada yang Maha Esa. Terbukti orang yang berbuat jahat itu katanya bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa. Aya teu jalmi geus salat tapi gede amak keneh. Aya teu. Kok bisa? Aya teu geus getol salat tapi beuki ngerekan salaki. Aya teu. Aya gitu. Aya teu seorang suami sok sholat, sok ngaji, tapi salingkuh. Ayahnya loba, beki main judol nih. Bapak Ibu, tuh kamari anu bunuh diri teh naon tuh. Mereka dia tuh orang muslim. Tulisanna kieu abdi mah ridho ka neraka tuh. Ngomong neraka berarti apa neraka? Kok bisa ya? Dia tidak berketuhanan yang Maha Esa. Mata kalimatnya ketuhanan yang Maha Esa, bukan bertuhan. Karena orang-orang banyak yang mengaku bertuhan, tetapi dia tidak berketuhanan. Kalau bertuhan hanya sekedar ngaku, tapi kalau ketuhanan yang Maha Esa, jiwa orang itu sudah tersifati dengan sifat-sifat Tuhan. Contoh, kunaon ieu barudak bet ngomongna Sunda, kunaon? Da indung bapana ngomong Sunda atuh. Laras, lamun indung bapana orang Arab ngomongna Arab, najan lahir di Cinambo pasti ngomongna ge bahasa Arab. Seurang bahasa Arab. Pan indung bapana ngomong Arab. Walaupun lahir di Cinambo, tapi indung bapana orang Cina, ngobrolna Cina. Eta budak orang Cinambo tapi ngomongna bahasa Cina. Kan tadi jalmi mah lahir teu tiasa nanaon. Leres? Begitu dewasa aya nu robah teu. Ketika murangkali soleh SD, SMP soleh, SMA teu ecreug si kumaha.
Coba pikir Bapak Ibu. Heran, mengejutkan orang-orang berpikir, kenapa anak-anak kita nakal setelah sekolah? Sok pikiran. Kunaon barudak kurang barang ngorte sanggeus sekolah. Heran teu? Datang sekolah mah bala lager. Leres? Sok Bandungan geura. Bapak Ibu sami kitu teu? Bangor teh sanggeus sakola, sanggeus boga ilmu, sanggeus ngaku Gusti Allah, iman ka Rasul, kitu kalakuanna teh. Ditapakuran gabi heueuh oge. Sanggeus iman ka Allah, iman ka Rasul, diajar ngaji dipasantrenkeun, mabok. Dipasantrenkeun tiba-tiba zina. Ya Allah. Itu isyarat dia belum ketuhanan yang Maha Esa. Ya, orang simbolkan. Maka sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak akan pernah tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab sebelum ketuhanan yang Maha Esa. Naon hideung teh Ibu? Ka'bah hideung teh naon? Simbol isyarat hati urang. Jiwa kita itu gelap kalau tiada cahaya. Maka sekarang malam atau siang? Malam gelap. Nah, coba Cung, siapa yang tahu apa itu gelap? Wengi poe. Gelap itu ketiadaan cahaya. Kegelapan sifatnya abadi, cahaya sifatnya datang dan pergi. Tuh tinggal matahari datang dan begitupun hati kita, lamun teu istiqomah di caangan ku cahaya iman, maka kegelapan selalu akan datang. Betul? Nah, sehingga dina Ka'bah eta gambarna hideung, kaligrafina Al-Qur'an. Cahaya, sehingga kita mengenal Nur Muhammad. Contoh Bapak Ibu, ya punten ya, iya ketuhanan, ya, iya kesetanan, iya kebinatangan, ya, naon Bu? Ketuhanan, iya kesetanan, iya kebinatangan. Tak urang bahas setan heula setan ya. Bapak Ibu pernah mendengar ada orang kerasukan setan? Jalmi itu eta. Jalmi, naon nu beda naonna? Sikap prilakuna aneh. Leres? Popolotot, gogorowokan, kuat-kuat, ngagerung, seri sorangan. Disebut kasus tanan, kasurupan setan. Ya Bapak Ibu we ngaos salaki keur cicing di tengah imah kieu we. Cek ibu teh, Bapak, jomblong kieu. Kunaon? Kira-kira ibu seuring ngajerit. Kan salaki ibu. Tulung Pak RW, tulung Pak Ustad, salaki abi kasupan setan. Kunaon? Molotot seserian. Ditanya ke Pak RW, ternyata kasupan eta jin ifrit. Tah kasetanan teh di urang mah akrab. Walaupun disebut aya, tapi abi can ngalaman. Disebut eueuh, mineng dengan kitu deh. Beres teh. Yang jelas kita kasetanan. Oke, terlebih kita sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur koleksi setan urang salam dunia panglobana di Indo. Di Eropa kan aya vampir Dracula. Di urang mah kuntilanak, genderuwo, suster ngesot, tuyul, jenglot, nanti gerik jarian, pocong, udah kideung,
buta hejo. Kan Bu? Genderuwo. Pokoknya mah geus juara lah bangsa urang. Pangloba-lobana. Cing abi rek naros. Ieu bicara jurignya. Bapak Ibu pernah ngadangu teu kuntilanak digulung ku tuyul? So. Pernah teu ngadangu? Kuntilanak gelut jeung genderuwo. Can pernah abi. Kuntilanak parebut jeung eta buta hejo. Can pernah. Jadi alam setan mah darah rame. Pernah ngadangu setan demo. Pocong demo ke DPR gitu suka. Iya. Da tempat nangkring dijadikan bangunan. Teu eta kesetanan. Nah, ya. Nu kadua kebinatangan. Ya. Kalau bicara binatang, punten rek naros dia. Ibu terang ucing. Ari ucing sok gelut tara. Jeung saha? Jeung ucing deui. Tuh, tingali. Kadang jeung beureut gede. Hayam gelut teu? Jeung saha? Jeung hayam deui. Tuh geuningan. Domba diadu. Diadu jeung saha? Jeung domba deui. Tuh, tingali. Ari ieu manuk sok diadu. Jeung saha? Jeung manuk deui. Jangkrik. Jeung saha? Jeung jangkrik deui, jangkrik. Lauk cupang gelut teu? Jeung saha? Jadi lamun aya jelema wujudna siga kieu jelema sok gelut berarti sato. Rek domba, rek sato, pokoknya binatang itu bukan manusia. Maka yang disebutkan dalam sila kedua bukan manusia, tapi kemanusiaan. Karena sekian banyak manusia hilang kemanusiaannya. Khasnya manusia itu adalah hati nurani. Banyak manusia yang sudah tidak punya hati nurani. Kemarin di Indramayu ada sekeluarga dibunuh oleh orang yang tidak diketahui. Bapak-bapak 70 tahun, anakna 40 tahun, pamajikana 34 tahun, boga anak 2, 5an dibunuh satu malam. Jelema lain mah teh fisik nama jelema tapi hatena binatang. Binatanglah yang suka memakan sesamanya, bukan manusia. Lihat Al-Quran, Allah sudah jauh mengatakan laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh telah kami sediakan neraka jahanam yang di dalamnya akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Jin dan manusia yang mana? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka dianugerahkan kolbu tapi tenurut ka Kanjeng Rasul, mung diajar, mung ngaji, mung ngarti. Akhirnya dia tidak mengerti kenapa hadir di bumi ini. Buat apa tercipta di bumi ini? Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka melihat tetapi tidak mengerti dengan apa yang mereka lihat. Walahum azanun la yasma'una biha. Dan mereka mendengar tetapi telinganya tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat agama. Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka sebetulnya bukan manusia, fisiknya manusia, tapi jiwanya jiwa binatang. Bahkan lebih buruk lagi dari binatang. Bapak-bapak terang Japati sok salingkuh tara. Tukang salingkuh Japati. Geus boga bikang dikelepek ku lain daek keneh tah. Tah ayeuna loba kasus perselingkuhan. Nauzubillahi min. Jadi lamun salaki ibu sok salingkuh eta hatena lain jelema ibu. Sato. Di babatahan ge moal sadar.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang yang tertutup mata hatinya dikasih nasihat, tidak dikasih nasihat mau percaya. Kitu ge ayeuna marak, aya pamajikanna tukang salingkuh. Di bejaan teh moal marak, moal ngadangu. Naon sababna? Aya nu dongkap ka pribadi Pak Ustad, kunaon pasangan abdi salingkuh ka panak kos 4 kali. Di bejaan mah ngadenge punten eta jiwana lain jiwa jalmi, jiwana jiwa binatang. Oh gitu. Mun mata tak kudu ngaji ngalah ngarti. Binatang mau nurut bejaan oge. Sok aya ucing ka masjid. Hei ucing, tong asup. Da asup we anger. Ngadangun tuh ucing. Ngadangun. Ngan ucing teu ngarti karena pesan anu kurang sampaikan. Itulah manusia binatang. Seperti sekarang banyak terjadi. Punten rek naros, ibu pernah nguping teu bapak perkosa anak. Jalmi lain eta. Fisik nama jalmi tapi jiwa nama binatang. Pernah aya ngadangu guru ngaji perkosa santri? Jelema lain teh. Fisik nama jelema tapi jiwana binatang. Pernah teu aya ngadangu minantu jeung mitoha eta jina. Kunaon teh? Jalmi sanes. Sanes. Sanes jalmi Bapak Ibu. Kesingna hungkul, siga canggang kaleng nama konggoan, jerona ranginang udah gitu. Disebut jelema jadi-jadian. Dan itulah setan bungkelekan. Minal jinnati wan nas. Tuh, sawareh ti bangsa jin, sawareh ti bangsa manusia. Saha? Setan. Manusia yang utuh jiwanya, kemanusiaannya terjaga. Naon cirina? Tadi jiwanya terpaut dengan Allah. Sebagai ketuhanan, tersifati dengan sifat-sifat Tuhan. Dan contohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali Allah baik tidak? Kunaon Kanjeng Rasul bet baik? Da Tuhannya Allah. Cik Bapak Ibu hoyong jantan orang baik, orang yang buruk. Naon ciri orang yang baik? Sok. Orang yang baik itu walaupun diperlakukan buruk dia tetap baik, teu kagoda, teu kabita ku sakaba-kaba. Bapak Ibu pernah mendengar Nabi Muhammad diludahi? Di Ciduhan? Kanjeng Rasul malik Ciduhan teu? Naon eta artina? Sebagai tanda bukti Muhammad orang yang baik, diperlakukan buruk pun dia tetap baik. Kadangu teu Rasulullah dibandogan. Nabi manandog deui teu. Naon pesan ti Allah? Tah bukti Muhammad orang yang baik, mendapat sikap buruk pun tetap baik. Teu kagoda. Cik lamun ningang ka urang kumaha eta? Tuh. Urang mah masih kabawa ku sakaba-kaba keneh. Kunaon? Nabi Muhammad dibimbing ku Allah, orang yang berbuat buruk, keburukannya buat siapa? Buat dirinya sendiri. Urang mah lamun anu berbuat buruk teh dibalas. Berarti naon? Sarwana. Batur ngewa ngilu, ngewa. Batur geuleuh ngilu, geuleuh. Batur baeut ngilu, baeut. Berarti dua-duana sarwana gelo. 11-12 tuh coba Ustaz. Ya, misalkan bapak-bapak keur leumpang di Cinambo, aya nu gelo, tutunjuk nu gelo, nu gelo, nu gelo, nu gelo ka urang teh. Terus kapancing akang teh yeuh, sia nu gelo, mane. Datang Pak RW, geus. Abi Pak Ustaz disebut nu gelo, sarwana. Geus apa gelo di layanan. Dasar
Gelo sarua. Tah kitu ge seringkali seorang istri saat salakina gelo. Padahal bilu gelo kan me antep. Kayak karasaeun kumanehna antepkeun. Ku urang di saruaan jadi pasea. Pasea ayeuna main KDRT main paehan wae jelema ayeuna mah. Laras teh. Nah naon teh main bunuh wae emang ngeri. Manusia nyawanya sudah tak berharga lagi. Siga binatang we kumaha. Nauzubillahi min akibat jauh dari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon tah hiji akibat mengabaikan Al-Qur'an dan As-Sunnah alias teu daek ngaji, teu daek ngaos, jauh jeung alim ulama, akhirna hatena poek. Tah siga Ka'bah hideungna lain Qur'an ucap konengna nu hideungna. Maka orang tua kita lewat pendiri bangsa eta Garuda teh di tengahna aya naon, Bu? Hah? Naon? Tah pinter ieu budak kita tameng. Perisai. Eta tameng teh sabenerna di luar di jero. Di jero sabenerna teh. Ngan digambarkeun di luar, kalah katingali. Aslinya mah di jero eta teh. Siga hate urang mah di jero. Ngan mun eueuh gambaran siga manuk biasa. Di gambaran eta teh perisai. Ya gambar bintang, gambar rantai, gambar pohon beringin, gambar banteng, gambar padi jeung kapas. Eta gambar teh di jero kuruna mah. Ngan dikaluarkeun supaya dipelajari. Naon cik perisai teh naon? Dina Islam naon perisai Bapak Ibu? Sok ibu-ibu ngajawab cepet ya naon perisai. 3, 2, 1 tet. Puasa. Asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Ibu-ibu punten. Osok kesel tara mana? Osok jengkel. Apakah setiap kesel jeung jengkel harus diungkapkan? Teu kudu tahan. Akibat ucapan yang tak tertahan. Tuh tingali Sahroni tah gara-gara ngomong naon? Gara-gara ngomong tolol tah. Dirajia imahna tuh tingali. Gara-gara ngomong tolol, teu pira sakata. Yang mengatakan DPR bubarkan itu orang yang tolol, tepira ngomong gitu. Imahna dijarah, jabatannya lengser. Maka Kanjeng Nabi memberi tuntunan, mangkana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Bicara baik atau diam. Bapak-bapak jawab jujurnya. Setelah menikah gaduh bojo, jujur, hate sok aya bogoh, karena itu kanu lain, jujur. Ayo, jujur. Aya nu berhasil ngendalikeun da boga perisai, aya anu teu boga perisai, jadilah selingkuh. Tah selingkuh teh rasa suka kepada selain istrinya yang tidak tertahan dan teu boga iman. Abi kita tanya ke pun bojo, Ded, dari panggilan teh Dedi di bumi teh. Naon? Setelah kamu punya aku jadi istrimu, masih ada suka sama perempuan? Sering. Kau isi. Dalin kayang saya tiba-tiba muncul eta mah. Nu jadi masalah mah bisa mengendalikan orang teu. Gitu ge ibu-ibu jujur, setelah nikah bener ya. Tara panggih jeung lalaki anu urang resep. Jujur. Jujur ibu-ibu. Jawab atuh. Osok. Aya nu berhasil memelihara, menahan, aya anu gagal. Tah eta teh perisai. Tameng. Bapak-bapak pernah terjengkel kabun pojok? Seringnya. Lamun aya perisai mah moal dilampiaskeun, da sadar ieu teh pamajikan urang lamun teu sadar mah jadilah KDRT.
Abdi sering KDRT ibu-ibu ngan pun bojo solehah luar biasa tadi laporkeun. Alhamdulillah. Naon KDRT teh kekerasan dalam ruang tertutup. Allah. Ngadongeng kami toha rubos ieu. Mama saresta mah abdi teh sok KDRT ka Indah teh. Alah sia. Geuning teu nyangka, ke heula ngan ku solehana Indah sok laporan ke mama, tara ngomong. Nah bisa kitu aslinya. Ke heula KDRT teh naon? Kekerasan kumaha? Lain yo beda. Kekerasan dalam ruang tertutup gelok sia gitu. Jadi hamil lagi gitu. Opat bade 5 atau begini karaos. Walhasil kalau sudah fatonah kakarek nu kadua naon tah sidik. Naon sidik teh Bapak Ibu? Sidik itu jujur. Sidik itu bersungguh-sungguh sesuai dengan levelnya masing-masing. Pelajar bersungguh-sungguh belajar. Pekerja sungguh-sungguh bekerja. Ibu rumah tangga sungguh-sungguh ngurus rumah tangga. Pejabat sungguh-sungguh ngurus rakyat. Gitu sesuai levelnya masing-masing. Jujur Bapak Ibu ya. Ieu Masjid Al-Ikhlas teh makmurkeun entong jujur. Makmurkeun kontrakeun. Makmurkeun. Semua kita tahu masjid itu harus dimakmurkan, tapi kalau dia tidak terbukti, dia berarti berbohong. Sayangi jangan anak-anak kita. Carekan tong dicarekan. Pamil lepat tong dicarekan. Nasihati mah lain dicarekan. Ngan orang Sunda mah kadang pabelit wae teh. Antara menasihati jeung nyarekan. Akhirna dua nana menasihati bari nyarekan siga tuang bari ngaheot gitu. Jangan dimarahi. Suami hormati jangan. Hormati, taati jangan. Taati ketika tidak berarti bohong. Itu sebab kenapa Bapak Ibu ku Allah diamanatkan di Al-Quran untuk mengajak anak keluarga sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anak istrimu untuk mendirikan sholat. Cik ngarah naon Bapak-bapak? Supaya kita tahu jiwa anak istri kita itu sebetulnya ketuhanan, kebinatangan atau kesetanan. Ajak sholat teh, lamun nolak tah ciri eta teh. Anak kita dalam gangguan setan. Setan itu simbolnya nar. Ketuhanan simbolnya nur. Mata anak-anak yang durhaka cepat atau lambat akan muncul api dalam ucapannya. Sekian banyak ibu bersedih hati akibat ucapan anaknya sendiri. Kenapa? Salah orang tuanya sendiri. Teu apaleun eta jiwa anak teh geus lain kemanusiaan, tapi kesetanan. Tuh. Akibat naon? Dijauhkeun dina petunjuk Gusti Allah. Fatona paham? 2 sidik, jujur, sungguh-sungguh. Nu katilu tabligh. Naon tabligh teh? Sampai selesai menyampaikan Bapak Ibu. Tabligh itu bukan menyampaikan mah mubalik sebutnya. Ieu mah tabligh, sampai. Orang yang terhubung dengan Allah dan Rasul, lamun rumah tanggana bakal nyampe. Naon ciri nyampe rumah tangga? Sakinah, mawadah, warohmah. Sampai kepada tujuan Allah memerintahkan. Lamun sholatna didasari pengetahuan, bari jujur sidik, pasti sampai kepada ciri orang yang sholat terhubung. Tanha anil fahsai wal munkar. Tah kajawabnya
paingan sila pertama lambangna bintang lain bulan jeung matahari. Ari bintang sabaraha sudut? 5. Rukun Islam sabaraha hiji? 5. Ari salat sadina sabaraha waktu? Ciri nu nyambung jeung Allah mah ngajaga salat 5 waktu. Kanjeng Nabi Muhammad ketika diperintah salat di mana eta perintah teh? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ayana surat naon? Surat An-Najm ayat surat An-Najm surat 53. Naon An-Najm teh? Bintang. Maka sila pertama gambar bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Seperti gelapnya malam akan terang dengan bintang-bintang itu. Walhasil salat itu diperintahkan oleh Allah agar tercegah keji dan munkar. Tah ieu ibu naon cenah krisis moral ini sebagai isyarat eta pelaku orang-orang yang seperti itu doakeun rangkul ku urang teu apaleun bahwa dirinya sedang tidak terhubung dengan Allah. Naon cirina? Tadi terjadi perbuatan keji dan munkar. Bapak Ibu paham gak keji munkar naon? Kalau keji, kejahatan yang supportnya syahwat keji. Jinah, cabul, pedofil, prostitusi, LGBT. LGBT itu produk syahwat eta dinamai keji. Kalau munkar kejahatan dari supportnya amarah, marah, benci, dendam, kalau itu nak membunuh, tah eta disebut munkar. Gibah munkar. Mencuri munkar. Pernah Bapak Ibu mendengar ada seorang perempuan diambil hartanya, diperkosa pula, dimutilasi ongkoh. Aya? Tah eta teh keji dan munkar. Orang yang sholat mustahil. Jadi kalau Bapak Ibu melihat orang yang sholat tapi keji jalan munkar anger, cing ciriring sholatna teu balik. Fawailul lil musallin. Cilaka jalma-jalma nu sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka orang-orang yang lengah terkait nilai-nilai sholat. Kunaon? Kekurangan ilmu boleh jadi. Tidak paham mungkin apa sholatnya sekedar wajib pada substansinya begitu besar. Tuh, eta naon cenah? Keji dan munkar. Fatona, sidik, tabligh sampai amanat kaopat. Orang yang beriman, orang yang terhubung cinta kepada Rasulullah SAW, tanda terhubung dengan Allah, naon cirina? Aman. Aman mah saya tambah. Ibu kalau punya suami yang seperti itu, sing regreg tibra sare, lelap tidur dan lalap makan. Mau nggak ganggu perasaan ibu-ibu? Kenapa? Karena dia sadar ibu bukan miliknya. Kitu ge bapak-bapak pamigaduh isi yang soleha, sing regreg pikiran, regreg perasaan, dia tidak akan mengganggu dan merusak perasaanmu. Kunaon? Eta jalmi betul-betul nyambung jeung Allah jeung Rasulna. Aman amanat. Maka disebutkan mun dipanggil orang beriman naon panggilanna? Ya ayyuhallazina amanu. Sanes imanu. Karena loba nu ngaku-ngaku iman tapi teu aman. Pami ibu bapak punya orang beriman, suami ibu beriman, istri bapak beriman, lisannya aman, tangannya aman, artinya tidak akan pernah menzolimi siapapun. Kenapa? Karena dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW hijrah di Mekah kama Madinah. Madinah teh awalna naon namina teh? Yasrib.
Cung naon arti Madinah teh? Kota. Sanes kota Bapak Ibu. Madinah teh tempatna din. Islam teh din. Inna dinallahil Islam. Madin itu orangnya madun, tempat di mana orang-orangnya menegakkan agama. Di mana we tempatnya? Ketika di rumah Bapak Ibu, di sana ditegakkan agama, walaupun orang Cinambo, bumi ibu itu Madinah. Pelajaran Bapak Ibu. Bukan sekedar nama kota aja, itu hikmah, ada petunjuk di sana. Kalau rumah kita berhasil jadi Madinah, orang-orangnya berketuhanan, orang-orangnya mendirikan sholat, lahir sifat kemanusiaan yang adil dan beradab, maka akan terpancar cahaya. Orang-orang yang terpancar cahaya dinamai Al-Munawarah. Maka pada waktu itu belum aya lampu kampung kurma, can lampu pada kieu. Ti Persia dongkap, ti Romawi dongkap, ti Yaman dongkap ka Madinah kunaon? Tempat ini orang-orang yang menebarkan cahaya. Wajahnya bercahaya, isyarat jiwa-jiwanya baik. Yuk orang ciptakan di Masjid Al-Ikhlas di RW 01, insya Allah akan menjadi tempat yang disahkan oleh Al-Quran. Baldatun thayyibah warabun ghafur. Mudah-mudahan ieu kampung Cinambo ieu jadi hiji rujukan kemah kunjungan ilmiah, penelitian, datang di Jakarta, dongkap di Singapura kan ieu rek meneliti apa yang dilakukan oleh masyarakat RW 01 sampai tertib lingkungan, sampah beres, nanti septic tank beres, moral beres, pencurian nol, KDRT nol, dongkap kadieun ge. Naon asal-asana? Ternyata cinta-cinta hatinya terhubung dengan Allah dan Rasulnya. Insya Allah cuma sayang sementara ini baru cerita saja. Ternyata kebenaran itu sederhana Bapak Ibu. Sidik sederhana, teu hese, patona sederhana. Nanti amanah sederhana, tabligh sederhana, tetapi untuk mencapai itu prosesnya tidak sederhana. Laras panjang ceritanya teteh. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu pulang batasi kita. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah sepulang dari sini dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dianugerahkan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan masjid ini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma rzuqnal istiqomah, Allahumma rzuqnal istiqomah, Allahumma rzuqnal istiqomah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna sakinata mawadata wa rahmah, Allahumma rzuqna rizqan katsiran wa halalan thayyibah, Allahumma rzuqna husnal khatimah.